Dilancarkan dalam usahanya, dimudahkan dalam rezekinya, digampangkan segala urusan niat-niat hajat-hajatnya. Wabil khusus putra tercinta beliau Adinda Dr. Salman Sesa Hidayat yang sedang melanjutkan mengambil spesialis mata di Universitas Medan, mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku Anda Dr. Sudah Syafroni, Anda Ustaz Muhammad Alifra dan para guru-guru yang lainnya, hadirin jemaah Majlis Ta'lim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini akan diwasilah Allah Subhanahu wa taala pun akan kumpulkan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, mengawali pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka dengan baca kita surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini berjalan dengan lancar.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Agak telat menyampaikannya karena baru malam ini kita berjumpa. Guru kita yang mulia Al-Wali Al-Buya Ayahanda Kiai Haji Tubagus Bahrul Zaman pada hari Jumat kemarin sore tepatnya jam 5 Allah panggil menghadapnya. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita membaca surat Al-Fatihah khusus buat dia Abuya Ayahanda Kiai Haji Tubagus Bahrul Zaman bin Ayahanda Kiai Haji Tubagus Bashir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah baiknya, dimudahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya buat al-marhum dan al-marhumah daripada sahibul bait yang teranya adalah Al-Wali Ayahanda Rahmat bin Muhammad Samad, almarhumah Al Khadijah binti Muhayyim, almarhumah Haji Khair Saleh bin Yahya Rahman, almarhumah Haji Samad bin Haji Sibun, almarhumah Haji Surah binti Dogon, almarhumah Muhammad Khair bin Sinan, almarhumah Haji Asani binti Haji Kamat, almarhum Ayahanda Haji Sadias binti Haji Muslim, almarhumah Ibu Haji Omar binti Sanahwi, almarhum Sawaruddin bin Haji Samad, almarhum Ahmad bin Haji Samad, almarhum Sarah bin Haji Samad, almarhum Haji Khadim bin Haji Muhayyim, almarhum Sekar bin Anggi, almarhum Imawiyana bin Harjo Pawirjo, almarhum Haji Khair bin Haji Muhayyim, almarhum Surul bin Sukardi, almarhum Hasidu Khair Naib bin Durma, almarhum Haji Haji Harari bin Khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah paling akhir. Allahumma shalli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن العلي وموالينا أبي بكر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izin perkenannya, limpahan rahmat, karunia nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Majelis Ta'lim As-Salmaniyah di bawah asuhan Bapak Haji Khairuddin beserta istrinya Ustazah Neneng Darsia. Mudah-mudahan majelis ini tetap akan ada walaupun kita semua sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Karena diantara guru kita baru saja dengar kabarnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dulu sering hadir di tempat ini dan kita semua kenal dengan Kiai Bahrum Zaman. Ya, beliau orangnya ceria, orangnya senang, dan usianya lumayan cukup, ya 77. Ya, 77 berarti pas ulang tahun RI yang ke-77. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya manfaat untuk kita semua, ditempatkan di sisinya di tempat yang selayaknya. Mari kita mulai pengajian kita ini dalam kitab Irsyadul Ibad dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala kesalahan, khilafan dan dosa-dosanya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah hadan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di halaman 43 baris ketiga. Wat-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wat-Tirmidzi, dan meriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal mas'alata, bahwa sesungguhnya meminta-minta, la tahillu, itu tidak halal.
Jadi hukum meminta-minta itu hukumnya haram. Minta pada orang lain. Haram bagi siapa? Lighaniyin, bagi orang yang kaya. Orang kaya minta, nah ini haram hukumnya. Ya, di rumah, di kampungnya punya gedung mewah, di Jakarta, di Bekasi, di sini minta-minta, itu hukumnya haram. Ya itu cerita ini memang sudah masyhur ya, dan pernah dilacak juga. Memang di kampungnya itu luar biasa mewahnya, sawahnya luas ya, tabungannya ratusan juta gitu. Kadang-kadang bangga bisa nampung, taruh di tempat gerobaknya ya, saking banyaknya tuh bangga nerima, jadi ditaruh di gerobaknya. Itu pekerjaan yang tercela, yang tidak patut dilakukan oleh orang mukmin. La tahillu li ghaniyin wala lidhi mirratin, dan tidak halal bagi orang yang mempunyai kekuatan, tenaga, kemampuan, keahlian, itu nggak boleh minta. Dia masih punya keahlian, ahlian apa saja, atau dia punya tenaga ya, maka tenaganya lah yang digunakannya untuk memperoleh ma'isyahnya. Jangan menadahkan tangannya ya, apa yang ngasih lah, ngasih mah nggak ada urusan, boleh aja, biar kita tahu dia kaya, minta kita kasih nggak apa-apa, boleh saja gitu. Apalagi kita nggak tahu ya, di jalanan kita nggak tahu kalau dia ini orang yang susah, kita kasih sedekah tetap akan mendapatkan pahala. Kita bersedekah kepada orang kaya, dapat sedekah, dapat pahala juga gitu. Kuwatin mirroh artinya kuwah, kekuatan. Kekuatan ini bisa kekuatan fisik, tenaga, punya tenaga dia, punya kekuatan akal, ide-ide, itu macamnya kekuatan ilmu. Ini orang-orang yang semacam ini tidak pantas untuk meminta. Sawiyin, yang sempurna ya, tangannya ada, kakinya ada, bukan tunadaksa gitu ya. Bahkan kita sering melihat itu orang-orang yang begitu ya, yang tunadaksa, kadang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk berusaha memperoleh ma'isyahnya, tidak mengharapkan belas kasihan orang lain, tidak meminta-minta. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh, terutama bagi kita yang sehat. Tamin sawin, tamin yang sempurna ya. Tamil khalqi ya, sempurna apa namanya, penciptaannya, sempurna anggota badannya. Salimin, yang selamat, min mawani elektisab, dari halangan-halangan usaha, bisa gitu ya. Artinya sempurna badannya ya, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaannya, karena semuanya ada.
tangannya lengkap, kakinya lengkap, matanya bisa melek tinggi itu. Illa lidhi fakrin, kecuali boleh minta nih lidhi fakrin, bagi orang yang fakir, ya, fakir miskin yang tidak memperoleh kebutuhan sehari-harinya, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehari perlu 100.000 untuk makan keluarga, dia paling dapat 40.000, 30.000. Ini termasuk fakrin. Kemudian mudqi'in, ya, syadidin, yakni sangat fakir sekali, yang sangat fakir sekali, maka boleh dia minta, boleh, ya, artinya tidak wajib, dia boleh, karena banyak orang-orang yang mempunyai jiwa besar, meskipun dia sangat fakir, dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Gitu. Pagi-pagi dia goreng bawang, goreng cabai, biar kelihatan dia masak, padahal nggak ada yang dimasak, cabai doang sama bawang, gitu. Supaya ada bau-baunya. Terasi. Iya. Itu banyak seperti yang dilakukan oleh Ahlus Suffah di zaman Rasul, itu yang hidup di samping makam Nabi itu. Ahlus Suffah itu begitu, mereka tidak mau, kalau tidak diajak makan oleh Nabi nggak mau berangkat. Jadi mereka makannya itu dibagi-bagi oleh Nabi, ya, kamu ikut Abu Bakar, kamu ikut Umar, kamu ikut Utsman, makan sana ya, gitu. Kalau nggak disuruh Nabi enggak, ya, diam aja di rumah, gitu. Jadi kelihatannya mensyukuri apa yang ada. Dia tidak mau merusak kehormatan dirinya dan terutama kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghurmin, mufdhi'in, atau yang terlilit hutang yang sangat besar, gitu, yang menyusahkannya itu. Jadi ghurmin mufdhi'in, punya hutang banyak, terlilit hutang. Ya, dia tadinya kerja, ya, biasa ngutang di warteg, nyatet aja tiap hari. Sampai di PKHK dia nggak bisa bayar. Begitu di PKHK nggak bisa bayar ya, tapi masih nyatet aja. Bayar kagak? Nah, itu utang banyak kali. Ini boleh minta dia. Minta kemana mintanya? Ya kepada badan-badan mal, Baitul Mal. Ya kalau kita di sini ke Basnas, itu minta ke Basnas, ke yang resmi-resmi begitu, atau kepada perorangan boleh itu meminta. Ya, dia punya catatan utang makan nih 1 bulan, gitu. Berapa? 2 juta, gitu. Boleh dia minta. Wa man sa'alan nasa, dan barang siapa yang meminta-minta kepada manusia liyasriya, supaya kaya, bihi dengannya, malu hartanya. Orang yang minta-minta untuk kekayaan seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, itu untuk menumpuk kekayaannya, itu karena khamushan fi wajhi yaumal qiyamah, karena maka ada yaitu khamushan fi wajhi, khamushan yang
nggak ada dagingnya. Fi wajihi, di mukanya, yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi tulang tengkorak, nggak ada dagingnya. Khamush. Itu. Nah, ini yang dianjurkan kepada kita untuk mandiri, ya, supaya ya, kerja sendiri untuk menghidupi kehidupannya sendiri, karena ancamannya di sini ini di hari kiamat orang-orang yang mukmin, yang wudunya bagus, maka cemerlang mukanya, tangannya dan kakinya, sementara dia yang minta-minta tengkorak, tulang doang. Waridfan ay hijaratan muhmatan yakuluh. Waridfan, dan sebiji batu, ay hijaratan, jadi anak hamusatan, hijaratan, dia disertai batu muhammatan, yang membara, yakuluhu, yang ia memakannya, min jahannama, dari neraka jahanam. Udah mukanya tinggal tengkorak doang, makannya batu panas dari neraka jahanam. Itu dimakan terus. Itu. Faman syaa falyuksir, kata Nabi ini. Maka barang siapa yang mau, ayo dah perbanyak, katanya, kata Nabi. Kalau banyak minta-mintanya, maka banyak makan batu panasnya. Itu diancam oleh Nabi. Ya, jadi ini ngambul kalau bahasa kita ya. Diambulin tuh. Ayo dah. Ya, siapa yang mau banyak-banyakan silahkan. Itu. Al yuksir. Wa man syaa falyuqallil. Dan barang siapa yang mau, maka sedikitkanlah. Perkecil kalau sudah mempunyai tabiat seperti itu. Syukur-syukur bisa menghilangkannya. Jangan sampai meminta-minta dan merubahnya menjadi memberi. Karena memberi lebih baik daripada meminta. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, artinya kalau memang butuh dan memenuhi syarat untuk minta, itu juga diperbolehkan, baik juga gitu. Baik tangan di bawah, tetapi di atas lebih baik gitu. Jadi baik juga yang menerima. Sebab kalau tidak ada yang menerima, mau diberikan kepada siapa? Gitu. Ya. Wa Abu Dawud, dan meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaghfiru minan nar. Man sa'ala, barang siapa yang meminta-minta, wa indahu, dan itu di sisinya, artinya dia punya, ma yughnihi, sesuatu yang mencukupinya, fa inna ma yastaghfiru minan nar, maka sesungguhnya ia hanya memperbanyak dari api neraka. Gitu. Jadi sama seperti di atas tadi yang kata Nabi, kalau pengen faman syaa falyukthir, faman syaa falyuqallil, gitu. Jadi orang yang mempunyai kebutuhan, yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi dia masih meminta-minta, maka dia sebenarnya hanya memperbanyak makanan
batu yang dibakar di api neraka jahanam. Hanya memperbanyak itu saja. Qalu wa mal ghinal ladzi la yanbaghi ma'al masalah. Sahabat-sahabat bertanya, wa mal ghinal ladzi la yanbaghi, apakah kekayaan yang tidak pantas mau bersama kekayaan itu? Al-masalah tak akan meminta-minta. Batas kaya yang tidak boleh minta itu apa kriterianya? Seperti apa orang yang kaya yang tidak boleh minta itu? Maka dijawab oleh Nabi, qala qadru ma yughaddihi wa yukshihi, yaitu sekedar untuk makan siang dan makan sorenya. Itu udah kaya tuh. Jadi batasan kaya itu orang yang sudah memiliki makan siang dan makan malam, itu sudah dianggap kaya. Itu tidak boleh minta. Gitu. Yakni annaman wajada ghidha'u, yakni orang yang mendapatkan makan siangnya bighidha ayaumihi, yakni annaman wajada ghidha ayaumihi, bahwa sungguhnya orang yang mendapatkan makan siang harinya, wa asya'i, dan makan malamnya, yahrumu alaihi, haram atasnya, ayas ala sodaqotat tatawwu, meminta-minta sedekah tatawwu, sedekah sunnah, nggak boleh. Wa amma sadaqatul fardi, adapun bermula sedekah fardu seperti zakat, fala yahrumu, maka tidak haram, karena memang dia tidak kaya gitu ya, dia miskin, cuma dapat makan siang dan makan malam doang, itu orang miskin. Nah ini tapi dalam meminta sedekah sunnah nggak boleh. Tapi kalau meminta zakat boleh. Ada orang membagi zakat, orang kaya agak sedang bagi-bagi zakat, dia boleh minta. Fala yahrumu, maka tidak haram su'aluha, oleh memintanya, illa man indahu kifayata baqiyatil umri, kecuali haram atas orang indahu yang ada di sisinya kifayatu baqiyatil umri, kecukupan sisa umurnya. Ya, jadi kalau mempunyai persediaan sampai kira-kira seumur hidupnya, nah itu nggak boleh minta walaupun miskin gitu ya. Artinya dia punya persediaan cukup untuk hidupnya saja gitu, cukup untuk hidupnya saja. Al-ghalib ala rajih, ini belum titik kan ya? Iya. Al-ghalibu bermula yang umum, ala rajihi atas kaul yang unggul, indana di sisi kami, yakni pengikut Syafi'iyah, fihima pada keduanya, yaitu orang yang mempunyai kecukupan untuk sehari doang dan untuk orang yang mencukupi untuk hidupnya. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innama yahrumu su'alus sadaqah, hanya saja haram meminta sedekah, ala man wajada ghidaan wa asya'an ala daimil awqat, atas orang yang mendapatkan makan siang dan makan malamnya setiap waktu, ala daimil awqat, itu ya, sepanjang waktu dia ada, ini yang haram.
Jadi kalau hari ini makan, besok 2 hari tidak makan, itu boleh minta, walaupun sedekah sunnah. Tapi kalau setiap hari dia bisa memperoleh makanan, makan siang dan makan malam terus, ini yang diharamkan meminta, kecuali pada zakat yang wajib, yang sedekah tidak boleh. Ini pendapat rajih dari mazhab Syafi'i. Alil muddati at-tawilah, yakni untuk masa yang lama. Wa zakatu ala man wajada kifayata sanatin. Wa zakat, dan zakat alaman atas orang wajada kifayata sanatin, orang yang mendapatkan kecukupan 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun ada yang menjamin setiap hari dia makan, itu masih boleh meminta zakat, tapi sedekah tidak boleh. Ini yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebenarnya masih ada kaitannya, tapi sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mandiri, punya harga diri, dan membela agama dengan sebaik-baiknya taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf berlebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kajian kita Irsyad dan Ibad ila Sabil Rasyad yang baru saja kita lakukan. Kembali kami sampaikan bahwa insyaallah pada hari Selasa malam Rabu yang akan datang kita akan melaksanakan pengajian bulanan yang akan dihadirkan atau yang dihadiri oleh Anda Kiai Haji Syarif Fatnaji. Demikian kita akan melaksanakan salat Isya berjamaah dari kami. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.